Amerika putus asa lihat Ukraina hadapi ketangguhan Rusia. Amerika Serikat segera kirim depleted uranium. Putin tak terkalahkan. Maybe you can say I'm a visionary. So no, there are other countries. There's still countries in the world who have this Leopard 1 tanks. So there's always possibility either to sell spare parts or to sell additional tanks. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Negara pendukung Ukraina dibikin ketar-ketir oleh Rusia. Sekelas Amerika Serikat sudah putus asa melihat ratusan ribu tentara Ukraina dan tentara bayarannya tumbang. Amerika Serikat merasa sangat rugi jika harus melihat kekalahan anteknya itu karena Amerika dan NATO telah memberikan sepenuhnya pada Ukraina. Namun hasilnya, hingga kini Rusia masih dengan mudah menghabisi seluruh amunisi dan pasukan Ukraina hingga NATO. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat untuk pertama kalinya akan mengirim amunisi penusuk lapis baja kontroversial yang mengandung uranium atau depleted uranium ke Ukraina. Itu merupakan bentuk keputusan Amerika Serikat karena tentara Rusia semakin tangguh. Amerika pun putus asa. Peluru tersebut yang dapat membantu menghancurkan tank-tank Rusia adalah bagian dari paket bantuan militer baru untuk Ukraina yang akan diumumkan pada minggu depan. Amunisi tersebut dapat ditembakkan dari tank Abrams Amerika Serikat yang menurut seorang yang mengetahui masalah tersebut diperkirakan akan dikirim ke Ukraina dalam beberapa minggu mendatang. Salah satu pejabat mengatakan bahwa paket bantuan yang akan datang akan bernilai antara 240 juta dolar Amerika dan 375 juta dolar Amerika, tergantung pada apa yang disertakan. Nilai dan isi paket tersebut masih dalam tahap penyelesaian, kata para pejabat Amerika Serikat dilansir Reuters. Sayangnya Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar meskipun Inggris mengirim amunisi uranium ke Ukraina awal tahun ini. Ini akan menjadi pengiriman amunisi pertama Amerika Serikat dan kemungkinan besar akan menimbulkan kontroversi. Hal ini menyusul keputusan sebelumnya oleh pemerintahan Presiden Joe Biden untuk memberikan amunisi tanda ke Ukraina. Meskipun terdapat kekhawatiran akan bahaya senjata tersebut terhadap warga sipil, penggunaan amunisi depleted uranium telah diperdebatkan dengan sengit. Dengan penentang seperti Koalisi Internasional untuk Melarang Senjata Uranium mengatakan ada risiko kesehatan yang berbahaya dari menelan atau menghirup debu depleted uranium, termasuk kanker dan juga cacat lahir. Sebagai produk sampingan dari pengayaan uranium, depleted uranium digunakan untuk amunisi karena kepadatan ekstrimnya memberikan peluru kemampuan untuk dengan mudah menembus lapisan baja dan terbakar dalam awan debu dan juga logam yang membakar. Amerika dibikin malu para militernya yang malah memilih untuk kabur dari medan tempur di Ukraina dan memilih pulang kampung. Salah satu pasukan Amerika Serikat mengatakan, kami awalnya kira semua itu tidak nyata tentang kehebatan Rusia, namun faktanya mereka benar-benar tidak terkalahkan, dan kami melihat betul bagaimana mereka menaklukkan teman-teman kami di unit militer. Kami yakin tidak bisa mengalahkan para tentara Putin itu, maka dari itu kami memilih kabur atau menyerah.
Seperti diketahui, bukan rahasia lagi jika Ukraina memanfaatkan tentara bayaran asing baik dari veteran Perang Amerika Serikat, tapi mereka umumnya menyesal karena harus berjuang untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia. Melansir ABC News, tentara bayaran barat menyatakan beberapa unit pasukan Ukraina menderita tingkat korban 85% selama serangan balasan yang sedang berlangsung terhadap pasukan Rusia. Laporan tersebut sejalan dengan angka korban yang dikeluarkan oleh Rusia yang mengklaim bahwa pasukannya telah melumpuhkan 43.000 tentara Ukraina dalam 1 bulan. Seorang veteran tentara Amerika Serikat yang bertempur dengan pasukan khusus Ukraina di dekat Donetsk mengatakan kepada ABC bahwa unitnya yang terdiri dari puluhan orang ternyata 85% korban selama penyerangan di sebuah desa dekat kota pada 2 minggu lalu. Dari mereka yang terkena, 40% terluka sangat parah sehingga mereka menjadi pertempuran tidak efektif. Sesudahnya, rekannya, seorang tentara bayaran di Amerika lainnya, mengatakan bahwa unit tersebut menghadapi perlawanan yang sangat terorganisir. Dari pasukan Rusia, tentara bayaran ketiga dari negara barat yang tidak dikenal mengatakan kepada jaringan bahwa dia telah terluka parah pada hari-hari awal serangan balasan dan sekitar 80% dari batalionnya telah terluka. Sementara itu, para pemimpin intelijen dan militer Amerika percaya bahwa serangan balasan akan gagal dan mengetahui sebelumnya bahwa peluang sukses Ukraina tipis. Menurut laporan media baru-baru ini, Kiev bermaksud untuk bergerak ke selatan melalui wilayah Zaporozhye dan mencapai kota Melitopol dekat Laut Azov, yang akan membelah front Rusia dan memutus akses daratnya ke Crimea. Namun, beberapa baris parit bunker dan ladang rancau Rusia menghalangi, dan tanpa dukungan udara, pasukan Kiev telah berjuang untuk mencapai bahkan yang pertama dari garis-garis ini. Kami kehilangan 3 Leopard dalam 1 hari karena mereka hanya disuruh maju ke ladang rancau, kata seorang tentara bayaran saat diwawancarai oleh ABC.